Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kayim pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2022 atau pada tanggal 17 Af 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Ulangan 5 ayat 22 yang berkata demikian saudaraku. Yahweh mengucapkan firman itu kepada seluruh jemaatmu dari tengah-tengah api awan dan kekelaman di gunung itu dengan suara nyaring, dan dia tidak menambahi apapun lagi. Lalu dia menuliskannya pada kedua loh batu, kemudian memberikannya kepadaku. Saudaraku, firman yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan Torah ini adalah 10 perintah. Di dalam kitab Ulangan ini kembali diulang tentang ini, peristiwa ini saudaraku. Dan peristiwa ini terjadi saat bangsa Israel berada di Gunung Sinai dan dia berkemah di kaki Gunung Sinai saudaraku. Dan Bapa Yahweh menetapkan tentang 10 hukum ini saudaraku saat bangsa Israel berada berkemah di kaki Gunung Sinai dan Musa naik ke Gunung Sinai. Dan proses terjadinya ini saudaraku, fenomena yang sangat dahsyat terjadi pada waktu itu saudaraku. Bukan hanya biasa-biasa saja. Sangkakala berbunyi, petir menyambar-nyambar saudaraku. Kemudian gunung itu bergemetar saudaraku, sehingga ini merupakan suatu fenomena kemuliaan Bapa Yahweh yang turun yang sangat dahsyat saudaraku. Dan suara Bapa Yahweh terdengar oleh seluruh bangsa Israel pada waktu itu untuk menyampaikan 10 hukum ini saudaraku. Dan semua didengar oleh bangsa Israel. Saudaraku, renungan yang perlu menjadi relevansi di dalam kehidupan kita, 10 perintah saat ini saudaraku. Tentu kita sudah tahu apa saja, mulai perintah yang pertama sampai yang ke-10. Ini yang harus tetap kita kerjakan sampai saat ini saudaraku. Dan kita jangan digentarkan tentang perubahan-perubahan. Kita harus tetap konsisten. Karena inilah hukum yang langsung ditulis di dua loh batu oleh Bapa Yahweh, oleh jari Bapa Yahweh sendiri. Jadi kalau kita lihat kitab suci kita yang langsung ditulis oleh Bapa Yahweh ada saudaraku. Yaitu 10 hukum ini saudaraku. Yang langsung ditulis oleh Bapa Yahweh di dua loh batu. Yang artinya tidak boleh dirubah oleh siapapun dan kita harus kerjakan saudaraku. Saudaraku, ini yang menjadi keteguhan bagi kita. Di antaranya saudaraku, bahwa nama Tuhan di situ dikatakan di dalam yang pertama, hukum pertama dikatakan jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Artinya Tuhan yang kita sembah itu, yang kita tinggikan, kita muliakan, kita sanjung dalam penyembahan pujian kita hanya satu Tuhan yang disebut Yahweh saudaraku. Dalam bahasa Ibrani tertulis Yod He Waw He, terbaca Yahweh. Dan ini yang diperkenalkan langsung oleh Bapa Yahweh kepada Mose di dalam kitab Keluaran 3 ayat 15 saudaraku. Dan itulah namanya untuk selama-lamanya. Kemudian saudaraku, relevansi lain dalam 10 perintah ini yang perlu menjadi hal yang kita teguhkan selain semua 10 harus kita kerjakan. Fenomena yang terjadi adalah tentang penyebutan nama Tuhan tidak boleh sembarangan. Artinya nama itu juga harus disebut saudaraku. Bukan nama itu tidak boleh kita sebut, namun tetap harus disebut. Namun pada momen apa, pada tempat apa nama itu harus kita sebut. Tidak boleh sembarangan. Itu artinya saudaraku. Dan nama itu harus kita tinggikan, kita masyurkan, kita panggil nama Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Jangan mau tergerus bahwa nama itu disembunyikan, tidak perlu disebut saudaraku oleh karena kekudusan. Tidak saudaraku. Nama Bapa Yahweh tetap harus disebut, namun tidak boleh sembarangan. Kemudian yang ketiga saudaraku, fenomena yang terjadi kehidupan di zaman kita sekarang harus dikembalikan tentang kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari ke-7 saudaraku, dan itu jatuh pada hari Sabtu yang terhitung mulai jam 6 sore hari Jumat sampai jam 6 sore pada hari Sabtu. Itulah bentangan waktu hari Sabat itu. Dan hari Sabat harus dikuduskan saudaraku. Artinya kita tidak melakukan pekerjaan
apa yang sudah selama ini kita bekerja. Hari Sabat kita harus beristirahat, dan juga hari Sabat merupakan pertemuan kudus, saudaraku. Kita melakukan ibadah pada hari Sabat seperti hal tertuang di dalam kitab Imamat 23 tentang pertemuan-pertemuan kudus pada hari Sabat-sabatnya Bapa Yahweh, termasuk hari Sabat mingguan ini, saudaraku. Dan juga ada Sabat besar atau Sabat gadol, itulah hari raya, 7 hari raya tersebut. Dan kita beribadah pada hari Sabat, saudaraku. Hari Minggu adalah hari pertama, hari Rishon dalam bahasa Ibraninya. Bolehkah beribadah hari Minggu? Boleh. Hari Senin boleh, hari Selasa boleh, dan seterusnya boleh. Tapi khusus hari Sabat itu merupakan hal yang wajib, saudaraku, untuk kita beribadah. Yeshua HaMashiach, Mesias kita, Juru Selamat kita, di dalam kitab Lukas 4 ayat 16 juga berkata, sesuai kebiasaannya Adonai Yeshua HaMashiach pada hari Sabat datang ke sinagog, datang beribadah, saudaraku. Dari fenomena kita sekarang, jangan kita tergerus, saudaraku. Negara kita masih dalam keadaan aman, damai, sejahtera. Mari kita datang, saudaraku, di mana di kota tempat saudaraku berada, ada kehilat nama Bapa Yahweh ditinggikan di situ, menyembah nama Bapa Yesus. Ke sana datang, saudaraku. Jangan, saudaraku, dengan alasan dalih apapun saya mengikuti secara live streaming, bisa mengikuti. Bukan seperti itu, saudaraku. Kehendak firman kita tetap harus datang. Itu fenomena yang terjadi di zaman kita hari ini yang harus kita waspadai untuk kita menguduskan hari Sabat dan kita melakukan pertemuan kudus pada hari Sabat. Artinya kita harus datang melangkah dan melakukan komoditas sesama orang-orang seiman, menyembah, memuliakan Bapa Yahweh pada hari Sabat. Selain itu, saudaraku, perintah-perintah yang lainnya juga terus harus kita lakukan dan kita kerjakan, karena itulah hukum-hukum Bapa Yahweh. Biar lewat renungan pagi hari ini diteguhkan lagi kita untuk lebih terus melakukan hukum perintah ini, saudaraku, karena ini adalah 10 perintah yang Bapa Yahweh tetapkan, yang harus kita kerjakan hari ini, bahkan sampai anak cucu kita dan seterusnya, saudaraku, karena dia tidak berubah lagi, dan itu merupakan suatu hukum yang menjadi ketetapan Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman dari tempat ini. Kita sama-sama saya berdoa dan kita sama berdoa. Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari ini, kita beriman dan percaya semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan, saudaraku. Dan kita percaya keselamatan yang pasti hanya bersama Adonai Yeshua HaMashiach. Dialah Mesias kita, Juru Selamat kita, dialah kebangkitan dan kehidupan kita. Dan kita lakukan perintah dan ketetapan Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.